Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Wahabi sesat, Syiah sesat. Bagaimana dengan Muhammadiyah? Muhammadiyah itu dulu didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan berteman dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Hashim Asy'ari pendiri Nahdlatul Ulama. Sedangkan pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari tabuh gureh awai dengan Syekh Ahmad Khatib. Berarti pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah, Syekh Ahmad Khatib Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk gureh raya di Masjidil Haram orang Indonesia. Syekh Ahmad Khatib orang Indonesia, jid ke ulama raya di Mekah. Pergilah mereka ini berdua belajar dengan Syekh Ahmad Khatib lan tabuh kama tabuh gureh ilmu. Maka turunlah Ahlussunnah itu ke Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, maka generasi-generasi di bawahnya itu tak dapat melanjutkan kembali perjuangan yang pernah dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Sedangkan Kiai Haji Hashim Asy'ari terus merintis menjadi ulama-ulama besar atau disebut hari ini Nahdlatul Ulama. Nah, alhasil apa yang terjadi? Muhammadiyah tak kuat melawan arus globalisasi yang tak beres. Masuklah di situ, kecil, nyokon mandum. Muhammadiyahnya kon mandum hanjut. Muhammadiyahnya na yang kita pakai. Masuklah arus globalisasi Wahabi sehingga terpakai oleh beberapa Muhammadiyah. Kenapa? Apakah Muhammadiyah itu Wahabi? Muhammadiyah bukan Wahabi. Itu satu saudara dengan kita. Cuma dua partai Islam yang di Indonesia ini tahun 1945 sampai 1948 kemerdekaan. Saat agresi Belanda kedua turun ke Indonesia, dua partai Islam yang memperjuangkan Indonesia. Sedangkan Wahabi tak pernah mereka membahas tentang negara. Wahabi tak pernah membela negara Indonesia. Wahabi tak pernah mereka memperjuangkan darah untuk Indonesia. Yang memperjuangkan darah untuk Indonesia ini adalah Ahlussunnah wal Jamaah dan Muhammadiyah. Namun sayangnya ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan meninggal, arus globalisasi itu masuk ke tubuh Muhammadiyah. Mereka tak bisa mengontrol diri sehingga ikut-ikutan dengan yang lainnya. Nyan beda haji antara Muhammadiyah dengan Wahabi. Nyan salah-salah ada Muhammadiyah Wahabi. Kau lagi kan? Ada orang seperti lagi contoh di Labuan Haji. Labuan Haji nah sebahagian orang kampung Muhammadiyah baca Maulid nah haji. Pergi kanduri Maulid nah. Nah, Amin Rais itu Muhammadiyah. Amin Rais masih bisa mengadakan tahlil. Tahlil dibolehkan oleh Amin Rais. Somadiyah jita baca oleh Amin Rais. Amin Rais merumpok dengan almarhum Abu Yamipudin di Jakarta. Sama. Nah, karena globalisasi tak sanggup masuklah ke tubuh Muhammadiyah sehingga ada sebahagian orang Muhammadiyah mulai terkontrasi, mulai tervirusi oleh faham-faham Wahabi. Ya, yang beda aja. Jadi Wahabi beda, Wahabi dengan Muhammadiyah beda. Yang selanjutnya, mohon pembahasan tentang Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu adalah makhluk yang Allah ciptakan berbeda dari manusia. Silahkan mak-mak ayah-ayah buka kitab Kasyful Ghaibiyah. Munyahana salah ulun tuan setelah bab Imam Mahdi atau bab Yaumul Qiyamah. Puikan dalam kitab Kasyful Ghaibiyah, ternyata Ya'juj Ma'juj itu mereka itu nyan makhluk yang pernah ditanam oleh Allah ke dalam gunung. Sehingga nanti mereka bangkit dari gunung itu, keluar. Samboh nagronyo dikuasai oleh Ya'juj Ma'juj. Bentuk Ya'juj Ma'juj, nah yang model gelinyung belah nen ketika. Ya Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj nah ubel lagi yo. Nah ibu-ibu natam kalan filem yang peri-peri kan? Yang peri-peri yang nak tayu dari popo je kan. Ya ubu-ubu dan kan nonton filem. Ya'juj Ma'juj nah yang model lagi kan. Cuman dalam kitab Kasyful Ghaibiyah Ya'juj Ma'juj katakan Ya'juj Ma'juj yang belah nenyo jet ketika belahwi jet ke telimut. Yang taboh. Yang kedua Ya'juj Ma'juj na panjang mungkin kita kenju taboh tiang listrik.
Yang panjang Ya'juj Ma'juj kan. Kemudian model Ya'juj Ma'juj tumbun. Nah, petugas Ya'juj Ma'juj, mereka akan menghabisi manusia, memakan manusia hidup-hidup, mencemeti manusia dengan siksaan-siksaan. Kapan muncul Ya'juj Ma'juj? Setelah Dajjal mati, dibunuh oleh Nabi Isa. Nanti ibu-ibu sekalian, Imam Mahdi muncul selama 7 tahun. Dan riwayat mengatakan Imam Mahdi muncul selama 6 tahun. Disitulah Imam Mahdi memperbaiki dunia ini menjadi dunia yang adil. Datang Dajjal, lalu Dajjal membunuh Imam Mahdi. Imam Mahdi meninggal. Muncul Nabi Isa di Baitul Maqdis. Lalu dibunuhlah Dajjal. Hiduplah Nabi Isa. Waktu Nabi Isa hidup, inangkah muncul Ya'juj Ma'juj. Lalu Nabi Isa berdoa, Ya Allah, saya tak sanggup melawan mereka. Mereka banyak sekali, Ya Allah. Maka Allah turunkan azab. Apa azab waktu itu? Ulat itamong lam linyung. Diturunkan ulat dari langit. Turun baru mandum, itamong lam linyung Ya'juj Ma'juj. Meninggal semuanya. Ketika meninggal, Nabi Isa minta, Ya Allah, nyo bangkai sudah di mana-mana. Di laut kana bangkai Ya'juj Ma'juj, yang dek gunungnya kana bangkai, kiban cara Ya Allah nak bantu kamu Ya Allah. Maka Allah turunkan hujan selama 40 hari 40 malam. Mandum bangkai Ya'juj Ma'juj ideh di laut. Sehingga dalam riwayat mengatakan laut akan merah dengan darah Ya'juj Ma'juj. Akan membeh bangkai Ya'juj Ma'juj. Setelah Ya'juj Ma'juj tiada, Nabi Isa dikuburkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Isa untuk meninggal syid. Inankah muncul sabuh tentara Abrahah yang pernah muncul sebelum Rasulullah lahir. Nah, tahu dengan sejarah Abrahah menyerang Kaabah waktu di kolam lahir Nabi Muhammad. Nah, nanti muncul tiga tu Abrahahnya. Abrahahnya ke yang akan menghancurkan Kaabah dan hancur Kaabah saat itu. Disitulah habis semua manusia. Lalu Allah buatlah kiamat akbar, yaitu kiamat besar. Nah, itu Ya'juj Ma'juj. Untuk punya sejarah lengkap, dia blog kitab Kasyful Ghaibiyah, silahkan buka bab Yaumul Qiyamah atau alamat Imam Mahdi. Alamat tanda-tanda Imam Mahdi. Yang kedua, bolehkah hukum zikir 1000? Ya, yang dikhususkan di dalam rumah. Jangan kan 1000, 100.000 pun boleh. Ya, terserah dia. Yang penting zikir daripada tanya main game. Dah jak kedai hebat orang kopi, jak main Mobile Legend, ka kedai lale. Orang tuha, orang cik lagi yang cik, jak orang kopi dari poh 7 bunga, truk poh 7 malam ni kan. Ini apa kampung lun nah, model lagi kan. Kampung lun tuan nah. Tengku, bolehkah baca zikir 1000? Boleh saja, asalkan sanggup dan istiqomah. Bek panas tani ayam, kenapa panas tani ayam? Uronyo tengah masalah, nyo peng tengah gaduh, tak baca zikir mungkin ni trun peng tu. Ka baca terbaik. Lehnya na rezeki jo oleh Allah, tengah nak baca ali. Lanjut lagi kan. Yang harus kita lakukan, harus baca zikir walau 5 zikir tapi istiqomah. Pajan lu bacanya dongku, le semayang asa baca. Len tengku hanjit terbaik, tertuh jid. Len tengku hanjit tertuh, 50 jid. Ilen tengku hanjit 50 je jangan masalah. Yang penting istiqamah. Istiqamah itu al-istiqamatu afdalu min alfi karamah. Istiqamah itu 1000 lebih baik daripada karamah para wali. Ya, berarti baca hana masalah. Yang penting istiqamah. Kemudian ciri-ciri ulama su yang tidak benar. Kiban ciri-ciri ulama su? Su-nya bahasa Arab, artinya tidak benar. Bagaimana ciri-ciri ulama su? Ciri-ciri ulama su tanda-tandanya hafal 30 juz tapi tak tahu makna Al-Quran. Eji hafal surah Al-Baqarah tapi hana faham Quran. Nyo contoh bergah ju. Dalam Al-Quran membuat adab kepada orang tua hanya wala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau berkata kepada ayah dan ibu dengan perkataan Pertanyaan ji, pujuk tapoh mak? Mutu ja mak nyo. Nyo mak kahek lo minta dalam Quran hana dalil tentang poh mak. Yang na hanjitkeun Kaka tak poh mak ju. Nah yang model lagi nah ino. Hafal 30 juz. Tapi mereka tak mau berdiskusi, padahal diskusi ajaran Islam, ajaran Al-Quran. Hafal 30 juz, tapi mereka menghina orang yang membaca kunut. Kunut itu ajaran daripada hadis Rasulullah.
Ya, yang mudah-mudah lagi kan. Itu ulah masuk. Yang kedua, ulah masuk lagi ke Rasulullah. Faqihun fajir. Ahli fikih yang sudah mulai mencari harta dunia. Menunjukkan merumpok ulama lagi kan. Maka pesan Imam Syafi'i, jauhi mereka. Kata Imam Syafi'i, jauhi ulama-ulama masuk. Demikianlah yang ditulis di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Ya, sini baca kitabnya. Ya, selanjutnya, bagaimana cara menghadirkan hati dalam solat? Nyo lagi yang cara. Nyo lomprono ilmu yang putron oleh almarhum Abuya Muhyiddin Wali. Wate kamu but ba Abuya, dikelabuya lagi nyo cara sembahyang betul. Wate tahbiratul ihram, nyan segolom tahbir, segolom tanya jak masjid, mepiuh siat. Nepiuh dong lagi siat. Na usaha bek fikih lain. Seolah-olah katanya menghadap jenderal. Nyampe fikir lain. Kasiap kah? Punya kasiap. Allah bertegak. Ikalah Abuya awai. Kalau mau solat itu seperti kita menghadap jenderal. Tegak. Allah. Watakan mulai Allahnya. Yang kaji pelih juan. Bagian motor, Honda, Peng, Anu, Ayah, Mak, Inongnya. Pelih mandu. Watakan mulai Allah. Punya katib. Kasiap. Tegan dengan akbar. Lagi yang Abuya kan. Allah. Hanya tahu bayangan. Tabuh bayangan. Nyo hanya lu fikir. Nyo kalau menghadap Allah. Kasiap. Menyebati Allah yang. Nit dalam hati. Salli faladhurir barakati lillahi ta'ala. Akbar. Ya. Lagi yang cara. Jadi tegan maksud. Akbar. Lagi yang kelawiyah. Wata kamu but bak. Nyan. Terus bagaimana cara beribadah kepada Allah? Pesan Nabi, "U'bud rabbaka ka'annaka tarah." Beribadahlah kepada Tuhanmu seolah-olah engkau melihat Allah. Nabi, kamu hanjut kiban cara seolah-olah melihat Allah. Kamu hantam merumpok dengan Allah hantam. Oh, kalau tak bisa kata Nabi, fa in lam takun tarah. Jika engkau tak bisa seolah-olah melihat Allah, fa innahu yara, seolah-olah Allah melihat kamu. Lagi yang cara ibadah, waktu ada mulai Allah, nyo bayangkan ju Allah tengah kalon danyo. Akbar. Ya, lagi yang cara. Itu cara khusyuk dalam solat. Kah? Nyo lagi maah lun jawab singkat-singkat karena untuk tinggal yang lain kan. Ya, insya-Allah untuk jadi lagi jawaban yang pah daripada gurau-gurau lain. Bagaimana bagaimana hukum seorang wanita yang tidak patuh pada suami? Watila. Dalam kitab disebut dayus. Sunnah memukul istri jika dia tak patuh pada suami. Man payah tanya, payah kalon le. Tengku lakolon tengku semayang hana. Hanya nyam berarti hana masalah kan. Inyo yang cik masalah. Lakonya solat ada, puasa ada, rajin ibadah. Wate tabut salah, bengeh lako danyo, habis-habis lagi kan. Menyo danyo lawan, maka hak bagi si suami memukul istri. Tapi kalau suami tak pernah solat, puasa tak ada, ijak orang kopi tapi kadang-kadang main Mobile Legend loh. Main PUBG kan, kadang lewek-leweknya game HP kan. Elon tuan di bandar nak lonjak orang kopi. Nak curu ayah-ayah main PUBG kan. Legend kan. Lama telon alahnya menyojak bird. Nak lah manfaat baca. Tegulah meninggal. Main PUBG kan. Ya mudah-mudahan lagi kan. Maka kalau istri itu dia tidak patuh pada suami yang suaminya benar, solat ada, puasa ada, zakat ada, ibadah rajin, maka istri itu disebut dayus, sah dan sunnah hukumnya suami memukul istri. Tengku pat takalon yang mudah-mudah lagi kan. Di pat kitab ni tengku. Silahkan buka kitab Bughyatul Mustarsyidin. Di sana tertulis bagaimana cara menghukum istri kalau dia itu tak memenuhi perintah suami. Nyo kebalikan. Mutu kebalikan ji. Ketanyo yang kan. Urung inong ketanyo kaki pakai jilbab lagi yo ju. Kadang-kadang tu ja ulaut belang mungkin contoh lagi yo tu pakai. Maka orang-orang laki seperti itu juga akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Ya, jadi seimbang. Lin nisa lirijalun nasibun mimaktasabu. Bagi laki-laki apa yang diusahakannya Allah kasih.
Walin nisa'in nasibum mimaktasabna. Bagi perempuan apa yang diusahakannya, Allah juga kasih. Berarti adil. Ya. Habis. Yang ke selanjutnya. Entuk lehnya nak tolong tengku atau yang rong begahnya entahlah nak tolong lagi hantar ke. Atau menyohana lagi hantar lun hau ceramah tapi lun entahlah ke. Ya, al-insan nisyan wa khata'an. Manusia itu selalu salah dan selalu lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tengku, saya ingin Tengku menerangkan sedikit tentang ilmu tasawuf dan tarekat kepada warga kami semua. Soalnya, beberapa bulan ke belakang ini, kami sempat sedikit cekcok di desa yang menganggap bahawa tasawuf dan tarekat itu sesat. Dan doakan kami semua, semoga diberi cahaya untuk rohani kami. Terima kasih. Ya, tasawuf. Ya, silahkan buka kitab Permata Intan karya Abu Syekh Mudawali Al-Khalidi. Ini ditulis oleh Abu Ya. Allah nafai bait. Ditulis oleh Abu Ya. So ishtighal ilmu fikah hana pakai ilmu tasawuf nyan bagaikan urang Wahabi. So yang istighal yang sibuk menyibukkan diri. So yang menyibukkan diri dengan tasawuf hana pakai ilmu fikah itu disebut zindik. Berarti tasawuf perlu dalam kehidupan kita. Mana contoh tasawuf yang diajarkan oleh Rasulullah? Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus ke muka bumi ini, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Berarti itu ajaran tasawuf. Abu Ya Syekh Mudawali belajar dengan Syekh Muhammad Salim. Watenya dalam sejarah Abu Ya Mudawali debat dengan Syekh Mud. Nah, sejarah mengatakan kon Abu Ya Mudawali yang debat dengan Syekh Mud. Padahal debat kita nyon gure, nyen kurang mengadab bacut, kurang tasawuf. Maka ditegur oleh tidrongan Abu Ya Mudawali. Pergilah ke Padang, belajar ke Padang. Watenya Abu Ya Mudawali golom nalom amalan tasawuf. Pergi ke Padang, masuk ke universitas hana betah. Merumpok dengan Syekh Muhammad Jamil Jahu. Di situ beliau belajar tasawuf sikit-sikit. Merumpok dengan Syekh lain. Begitulah beliau belajar sikit-sikit. Sehingga adalah ilmu tarekat. Maka pulanglah Abu Ya Mudawali mengembangkan ilmu tarekat. Berarti ilmu tarekatnya dengan ilmu fikihnya menyatu. Nyo pagi. Pohon itu tauhid. Buahnya itu adalah fikihnya. Tasawuf pat yang ke pagi. Menyong katanya nak ilmu fikih hana tasawuf, hancau. Contoh dia pegah haju. Ilan urung alim, kitab mahli jed lo hafai, Al-Quran jed lo hafai. Tapi di kugure katanya hana tabuh lagi yang tajak. Apakah itu beradab? Tidak. Berarti perlu namanya ilmu tasawuf. Ilmu tarekatnya apa? Ilmu tarekat katanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, engkau harus cari Allah dengan jalan apapun. Kiban tak minta Allah tengku, harus ada wasilah. Wasilahnya apa? Perantara. Apa perantara? Tarekat. Apakah ajaran tarekat itu sesat? Ajaran tarekat itu ajaran yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ajaran tarekat juga pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad di Gua Hira. Nabi Ibrahim juga memikirkan Allah pada saat itu, juga beliau memakai tarikat. Tarikatnya bahasa lain, jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kiban cara mentarikat dengku, insya-Allah menyomak ayah-ayah nejak ulah bonaji atau mungkin daerahnya biren na yang tuluk, tamang tuluk itu di pruno cara tarikat. Inti tarikatnya mengajarkan hati kita nyoto dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hana sesat, batinyo yang kengken sesatnya, yang ke dari Wahabinya. Ya, Wahabi yang kengken sesat untuk dia. Insya-Allah dan laki wa Allah, mudah-mudahan kita semua dibukakan rohani yang baik, diberikan iman yang baik, diberikan ihsan yang baik, diberikan Islam yang baik. Ya. Kenapa surga ada di telapak kaki ibu, bukan di telapak kaki ayah? Apakah benar meminta doa restu kepada orang yang telah meninggal? Tak boleh. Kenapa surga bukan di telapak kaki ayah, tapi di telapak kaki ibu?
Itu makna, itu majas namanya. Kon berarti mak laki maah be, ba akiron don kalau na surga. Kon lagian makna haji. Bu ini makna artinya adalah Allah menyuruh kita untuk menghormati ibu. Seorang anak muda datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kepada siapa saya harus berbakti? Kepada ibumu. Kemudian kepada siapa lagi Rasulullah? Kepada ibumu. Kemudian siapa lagi Rasulullah? Kepada ibumu. Berarti lego sebut Rasulullah. Lehnyan tolong Nabi kepada ayahmu. Berarti lego sebut. Untuk ayah satu. Ibu tiga. Ayah satu. Ibu pada go. Lego ayah. Ayah satu. Satu ayah. Ya, lagi ana. Nya makna majas. Apakah benar meminta doa restu pada orang yang telah meninggal? Benar. Jud katanya jak ba Syekh Abu Yang Mudawali, Abu, ilun na hajat bahawa lun tuan tolong sampaikan doa lun kepada Allah. Kon tanya laki ba kubu. Kita tak minta ke kuburan, yang kita minta ni tolong sampaikan doa lun kepada Allah. Kenapa harus ke kubur? Karena Abu Syekh Mudawali, ulama-ulama besar, mereka dekat dengan Allah. Waktu tak putruk doa langsung teruk ke dia. Nah urangkeun, pakon ka laki ba kubu hana laki jula do yang lagi maju. Ya, karena mudah lagi ana. Hai, bang, bek laki lagi langsung ju Allah Maha mendengar. Iya, Allah Maha mendengar. Tapi coba lihat apa kata Abu Bakar. Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Doa hamba itu ternyata tidak sampai kepada Allah, itu berdiri di antara langit dan bumi. Hatta yusalli ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga engkau mau berselawat kepada Nabi, baru ijab doanya. Berarti doanya hanya teruk langsung. Allah memang Maha mendengar, tapi tak sampai. Silahkan buka kitab I'anatul Talibin jilid 2. Nah tulisannya inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard, di dalam baca. Ya, berarti tak doa wa Allah, Allah Maha dengar tapi enggak mau diterima. Beda tajak ba Abu. Lelaki doa lah ba Allah bacut kamunya kurang tehat, maka diangkat oleh Abu doa. Ya, punya ulama doa berarti kait terima oleh Allah langsung. Ya, lagi mana haji? Termasuk di kuburan. Mana dalilnya kita minta doa pada kuburan? Mana dalilnya? Ada perkataan Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Sah kita baca Yasin untuk orang kubur. Dan Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan sah kita bisa minta doa wasilah kepada orang kubur. Nah, pak contoh lain lagi tiro sahabat Nabi. Bak masa Umar bin Khattab terjadi kemarau yang sangat berkepanjangan. Maka ikanlah Umar, wahai sahabat lun, nejak bak kubur Nabi lagi doa bak Nabi. Wahai Nabi kamu meninggal. Maka ijaklah sahabatnya hidup Rasulullah kamu nyoka kemarau karat 2 bulan hanya turun hujan. Rasulullah doa untuk kamu laki ba Allah mudah-mudahan turun hujan. Maka walah tiga-tiganya sahabatnya, maka melumpuh waktu tengah malam pergi ke Rasulullah, insya-Allah besok akan turun hujan. Beritahu kepada Umar agar dia mau berbuat adil lagi. Nah, pesan Nabi. Maka insya-Allah tengok turun hujan. Ya itu dah dalilnya, boleh kita minta kepada orang yang ada di kubur. Ingat bek tak laki bak kubur, tapi wasilah doa. Abu Yang Mudawali, ilun nan hajat bacut ba Allah, ne sampaikanlah doa lun kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi yang cara. Ya, boleh hukumnya. Ya, kah? Bagaimana cara memahami ayat mutasyabihat menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah agar kita tidak terjemur pada mujassimah? Ayat mutasyabihat nyampu. Lagi ikan li Allah yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Orang awam kalian pun nak tangan Allah. Allah tu ada tangan enggak? Padahal ayat Al-Quran kan yadullah fawqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Silahkan buka kamus. Yadun artinya tangan. Pertanyaannya, apakah Allah punya tangan? Nah, itu namanya ayat mutasyabihat yang payah terfikir. Tabuh tu dikenal oleh Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Kullu syai'in halikun.
Setiap sesuatu akan hancur. Matahari hancur, bulan hancur, semua hancur. Illa wajahahu, kecuali wajah Allah. Pertanyaannya, apa Allah punya wajah? Nah, ini namanya ayat mutasyabihat. Bagaimana cara mengatasi ayat mutasyabihat? Seperti mana saudara kita tanya ini. Tengku, kiban cara menurut Ahlussunnah wal Jamaah memahami ayat mutasyabihat. Caranya dialihkan takwil. Baik untuk lagi yang Wahabi lagi anji. Urung Wahabi menyoikan oleh Allah yadullah, nyawanya patih ju, berarti Allah najarau. Naudzubillah min dzalik. Allah tak punya tangan. Kalau Allah punya tangan bertentangan dengan ayat yang lain. Laisa kamitslihi syai'. Allah berbeda dari makhluknya. Berbeda bak untuk sifat katanya karena sifat 20. Mukhalafatuhu lil hawadisi. Allah berbeda dari makhluk. Mangkiban tabuh makna Allah ada tangan. Maka turunlah Imam Muslim. Apa kata Imam Muslim ketika beliau ditanya, wahai Imam Muslim, leng kena tanya jut. Pertanyaan je, nasabu hadis ikala Rasulullah, perkala Nabi, semua akan hancur illa wajhahu, kecuali wajah Allah. Ditanya oleh murid Imam Muslim, nyampun makna wajah Allah. Oh, itu maknanya mulkuhu, kerajaan Allah. Nah, berarti dialihkan. Inilah cara memahami ayat mutasyabihat menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ini di Banda Aceh kamu lailom. Ikan lewatnya Allahnya na dua boh jaro, ban dua boh jaro belah nen ban dua. A'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan lagi nya hati-hatian. Hukumnya kafir kalau beriman Allah itu mujassimah, sama dengan makhluk. Ya, berarti takwil. Ya, kah? Assalamualaikum. Belakangan ini banyak kita mendengar isu-isu radikalisme dalam agama Islam. Sebenarnya apa radikalisme itu? Radikalisme itu radikal, keras, ambisi, hegemoni. Nyo contoh radikal. Metu kita nyolam kelah jalan tu gula. Katampuh bro apa? Pokok je katampuh, jangan tampuh lon poh tu. Kalau dah tampuh, nyolong. Tampuh. Itu namanya radikalisme, membuat kekerasan, faham keras, faham egois. Itu namanya radikalisme. 3 golongan yang berfaham radikalisme. ISIS, Syiah, Wahabi. Toh yang kelaganya Badan Intelijen Negara. Nyambe talah lon tuan yang kelaganya ko bibi kon lon tuan. Ilon tuan nangon Badan Intelijen Negara langtul lon tanyong. Betul lagi ya bang? Betul bukan lagi. Ya, itu namanya radikalisme. Bagaimana hukum talak 3? Apakah bisa rujuk kembali? Enggak bisa rujuk kembali. Gimana cara rujuk kembali? Silahkan buka kitab Al-Mahalli. Ulama sepakat. Enggak boleh. Kalau talak 3 tetap enggak bisa balik kembali. Jadi yang lun jawabnya kon lun baca kitab I'anah nah, kitab Kifayatul Akhyar nah. Silahkan bukanya mazhab Syafi'i Hana pakai mazhab Maliki, dan pakai mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i semuanya sepakat ulama Syafi'iyah tidak boleh rujuk kembali kalau sudah jatuh talak 3. Tengku pak referensi Al-Mahalli jilid le menurut talah halun tuan. Ya, menyolon cetakan Beirut jilid le. Silahkan buka bab talak. Ya, tak boleh lagi. Tengku saya kangen sama dia. Bagaimana caranya? Harus nikah lagu sama orang lain. Lehnya baru nikah lah nanya. Mau menyonai pelih iban. Oh anjir. Nyambe lagi yang tu. Bang, ni nikahnya apa? Belum bayar 2 juta. 2 malam tu. Ya anjir dia. Enggak boleh hukumnya. Ibnu Taimiyah berkata, boleh kirim doa kepada mayit, tapi mengapa Wahabi mengatakan tidak sampai, sedangkan Ibnu Taimiyah ya rujukannya Wahabi. Iya betul. Imam Ibnu Taimiyah sunnah membolehkan mengadakan maulid. Imam Ibnu Taimiyahnya mak-mak sekalian yang ulama Wahabi. Tapi yang beda ji, Ibnu Taimiyah membolehkan maulid, Wahabi hana. Ibnu Taimiyah membolehkan membaca kiriman doa untuk orang kubur, Wahabi hana. Pakon lagi nyan, ini bukti Wahabi buatan Yahudi.
Mereka itu berlindung di ulama Wahabi. Wahabi ini berlindung di Imam Ibn Taimiyah. Menyo kenang-kenang batai bacut tu pindah kena buat ulamanya. Benda-benda duduk kalau sunnah pindah kalau sunnah bacut. Nya buatan Yahudi. Tengku beri contoh, jut lu beri contoh. Silahkan buka kitab Tarikh An-Najdi menyatalah luntuan karya Ghannam bin Suhaiman. Ghannamnya murid Muhammad bin Abdul Wahab. Ijih termasuk orang yang sangat fanatik kepada Muhammad bin Abdul Wahab sehingga beliau keluar dari ajaran Wahabi. Nulis kitab. Ternyata pada saat itu ada salah seorang ulama yang sangat fanatik kepada Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab yang soleh, pendiri Wahabi. Wate fanatik ditulis kitab. Nyatalah halun tuan punang kitabnya Tuhfatul Wahabiyah An-Najdiyah. Yang bentuk Wahabi yang sangat fanatik pada Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga wate fanatiknya ditulis kitab, yang kenyanan kitab. Nah, terjadilah di suatu masa, terungkaplah fakta, ditulis oleh murid sendiri Muhammad bin Abdul Wahab, namanya Syekh Ghannam. Apa yang ditulis oleh dia? Muhammad bin Abdul Wahab telah membunuh 1.500.000 orang di Arab Saudi, termasuk keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga le habaib plung Indonesia dan Malaysia serta Brunei Darussalam. Kamale Wahabi watanya karena fanatik pada Muhammad bin Wahab. Muhammad bin Wahab membunuh orang, mereka malu. Nah, ketika malu itu pindahlah nama lain, namanya Salafi. Dile Wahabi watanya, pindah Salafi. Ya, begitulah Wahabi. Ya, jadi Imam Ibn Taimiyah itu bukan mutlak ulama mereka. Mereka itu mutlak buatan Yahudi. Baklun na video langsung orang Amerika yang ken lagi kan. Orang Amerika yang kon orang Islam yang mengaku bahawa Wahabi itu buatan Yahudi. Tengku hana takut muka begah lagi kan untuk malam ipoh lagi kau. Insya-Allah doa awak Ramadan belum tuan selamat. Untuk Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kah. Kemudian apa hukumnya? Apa hukumnya bagi orang yang kurang mampu ingin mengadakan kanduri maulud dengan cara berutang? Dia rindu pada Rasulullah. Inyo mengadakan maulid Nabi jud, tapi kalian rindu enggak kepada Nabi? Ilun tengku rindu tak pada Rasulullah. Saya sayang kepada Nabi, saya rindu pada Nabi, saya ingin nanti Nabi Muhammad dengan saya di surga, saya ingin peluk tubuhnya nanti di surga, saya ingin memeluk tubuhnya, saya ingin mencium tubuhnya, sehingga saya ingin membuat maulid Nabi, saya tak ada uang, bolehkah saya mengutang? Boleh-boleh saja, tak masalah, asalkan tidak memberatkan hati. Baik nanti tak utang 2 juta, lehnya ialah ke, bang, pajan bayi utang, tengok mentong lah, tengok anak peng, yang lagi yang baik. Jadi kalau ingin membuat maulid, hana mesti dengan pakai kanduri, mengucapkanlah salawat banyak-banyak kepada Rasulullah. Nah, yang termasuk maulid. Natong dengar cerita tiru anak muda tukang WC, bak tabahuro, maka maulid Nabi watanya. Iji pray watanya, lam masjid laki bak tukang imum, lo orangnya pray bah, pakai pray nyo orang maulid, mahu jakah, lo kena baca salawat. Maka watanya dipakai baju gelih mandum gelih. Nak baca selawat, meninggal watanya anak mudanya. Maka ketika itu ada seorang raja bermimpi, ya, Rasulullah memberi salam kepada anak muda itu. Nyan taboh kisahnya. Berarti hana pakai kenduri jut sebenarnya kita nyo, tak pakai selawat pada Rasulullah atau kenduri. Kisah yang kedua. Ada salah seorang anak umur 8 tahun di Yaman, yang katrip kejadiannya. Umur 8 tahun di Yaman, bak tabahuro merumpok ngan siro gure di Yaman. Gurenya me jamaah puplehro, nah berdoa jamaah kena jauh Madinah. Maka anak-anak mit 8 tahun lagi ikut, gure lon je ikut. Oh hanjut ne ke rumah mantong tengok kada wasa tetajak tama-tama. Gure lu rindu tak pada Rasulullah kiban cara, lon kena jak ke Madinah. Gajak galon kuburan Rasulullah. Tetap hijuk oleh syekhnya. Maka mall hananya wo rumah. Maka syekhnya namanya bekal.
Kisahnya je nak baca na tabuh kitab long katua kitabnya. Untuk na referensi balun tuan. Nak baca kisahnya. Kemudian pergilah Syekh tadi. Truk Madinah. Wate truk Madinah kan anaknya ini ke makam Nabi. Anak yang merumpok di Yaman kan. Ditanya, "Hai, daripada ya lon ngon rombongan ron wahai Syekh. Daripada ron ja yang ke lon tamong lam bekalan Syekhnya yang raya kan. Inang ke lunduk." Pertanyaannya, apa yang dibilang oleh Syekh? "Hai anak, danyo tajak dari Yaman Madinah seminggu. Mangkah di dalamnya hana bajubu. Hana kajib iya. Pui kela anak min umur 8 tahun. Wahai guru, saya rindu pada Rasulullah. Sejak dulu saya ingin melihat kuburan Nabi. Saya rindu kepada beliau. Saya sayang kepada beliau. Saya ingin melihat beliau. Saya ingin melihat kuburan beliau. Bagaimana caranya Syekh? Saya ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Itulah yang membuat saya tak minum-minum dan tak makan selama seminggu. Allah berikan keberkahan untuk saya. Selama seminggu mana pejubu. Maka idong anaknya, icoklah tanah hili ke watenya di Madinah golom nak keramik lah. Na tanahnya icok. Gure nyo tanah Nabi watai Nabi jak kena nyo. Betul. Nyo tanah tempat Nabi meninggal. Icok oleh anaknya dicom. Icom dega-dega icom. Tinggal meninggal. Anak 8 tahun yang meninggal. Watai meninggal kubur luar kota Madinah. Watanya hanya mungkin kubur ini tetap luar kota Madinah. Bak tabuh malam Syekhnya melempar. Watai Syekhnya melempar, ternyata lama tahu melempar Syekhnya, kubur anak miknya ijak bacut-bacut bak kuburan Rasulullah. Ya, ijak bacut-bacut. Budahlah Syekhnya ni kalon. Betul lagi kan? Ternyata ketika beliau bangun, melihat itu benar kuburan anak kecil tadi sudah dekat dengan kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, benda mati yang tak bernyawa pun diberi keberkahan salawat kepada anak itu. Nah, berarti hana payah dah bagai kanduri. Tamu salawat sama-sama. Nyo uronyo hana bagai kanduri be, karena tanyo hana peng, tajak menasah mendum, baca salawat kepada Rasulullah sama-sama. Ya, gilangan cara. Sahabat bertanya, "Kiban cara salawat engko?" "Kaifa nusalli alaika ya Muhammad?" Dikele sahabat. "Wahai Rasulullah, kiban cara kamu mensalawat kepada Harun?" Dijawab oleh Rasulullah, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad." Katakanlah Allahumma salli ala Muhammad. Kon tanya mantong yang butuh syafaat Nabi. Nabi Adam juga butuh syafaat Nabi. Watai Nabi Adam iproh nyawa oleh Allah. Kemudian Nabi Adam membuka matanya, beliau melihat ada tulisan besar di tiang aras Allah. Apa tertulis? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka budoh Nabi Adam ikalon tho Muhammadnya. Ya, tho Muhammadnya. Maka oleh karenanya Nabi Adam bak tabahuro berdoa, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Terkejut Allah adanya, "Hai Adam, daripada kata menan Muhammad, sedangkan saya belum kasih memberitahu kepadamu tentang Muhammad." Pui kala Nabi Adam, "Ya Allah ya Tuhanku, tidak lain dan tidak bukan, nama engkaulah yang paling besar. Tapi jika ada nama selain engkau, engkau gandengkan, tentunya nama itu lebih engkau sayangi daripada yang lainnya." Maka Allah kabulkan doa Nabi Adam. Nya doa Nabi Adam, Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, aku minta kepadamu dengan keberkahan Nabi Muhammad. Nabi Adam. Ya, jadi salawat je. Ana bukan keduri. Ya, kah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengku, apakah jika kita ingin menikah 2 atau 3 harus minta izin pada isteri yang pertama? Ilon mantang golong loh. Bolehkah? Harus minta. Aturan Indonesia KUA hari ini resmi semuanya membuat aturan. Aturannya harus minta izin pada istri pertama. Kenapa harus minta izin? Kalau tak minta izin, bagaimana engkau berbuat adil pada istri yang istri itu tak tahu kau sudah menikah? Kan kan? Betul dah pakai adil. Kalau dah menikah menuju kampungnya, inong kedua gede, inong kelai kenau. Ditanya, "Dek, lonjak gede dah. Untuk apa bang?" "Iya ni depu bawah tanya kana inong lain. Hana kerja dia." Yang kiban dah pakai adil lagi kan? Itu namanya menyiksa batin,
Padahal berbuat adil itu harus hak lahiriahnya, hak batiniyahnya. Kan lagi kan? Berarti harus minta izin. Ya, laki izin Tuhan apa? Hai nak ayat thulatha mathna wa thulatha wa ruba. Boleh 3, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Ya. Apa hukumnya orang yang mengambil kredit demi perdagangan? Alun tulis sabuh artikel tentang kredit. Semua ulama sepakat kredit itu tak boleh. Semua ulama sepakat kredit tak boleh kecuali 2 ulama yang boleh. Siapa beliau? Syekh Yusuf Khardawi dengan Abuya Muhibbuddin Wali. Nyampi kredit di atas bungong 2%. Mang uronyo panena bungong 2%. Karena berarti boleh. Boleh ya, syaratnya tidak boleh lebih dari 2%. Ya, kiban cara nukulu hawa jak belau motor, hawa jak belau Honda. Caranya mudah, pinjam peng bak ngon tian. Untuk lombayar. Pinjam peng 20 juta dak belau Honda. Hana ijo nungku laki. Ngon lain kan ngon le. Ijo baru ijo kontan ju. Lagi yang cara. Ya kan? Tengku, nyo kejadian ji memang terdesak tak tengku. Ilong kerja gede 4 kilo lonjak. Kan mungkin ngong gari lonjak. Laki motor bak ngon ijo. Laki mo Honda wak ngoh ijo. Memang krip menung ngalo nunggu kiban cara. Nyo munyokon lagi anak milah hana baju bu. Indang lo hana baju bu kiban cara. Kalau mungkin seperti itu, katanya wa ba'thurah ad-daruratu tubi mahdhurat. Berarti sudah ada namanya darurat. Tapi baik mendaruratkan diri karena orang mendaruratkan diri. Lagi orang balik belum masuk balik tapi sudah membalik-balikkan diri. Nihan makna haji. Jadi boleh, tak masalah. Asalkan memang butuh sekali. Memang sudah mepet sekali. Kalau bukan karena ini, kewajiban saya tertinggal yang lain. Nyanji anak masalah. Tapi, lentuan payah lumpugah bawa orang mendum. Kalian tulis tulisan, mandum ulama sepakat kredit tak boleh. Kecuali 2. Syekh Yusuf Khardawi dengan Abuya Muhibbuddin Wali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tengku. Waalaikumsalam. Saya ingin Tengku menerangkan sedikit tentang ilmu tasawuf kepada warga Krung Juli Baru Krung Juli Bar. Oh, barat. Kali kan? Bagaimana orang meninggalkan solat yang 5 waktu? Dosa besar. Man nasiya salata aw ghafala anha falyusalli idza dzakaraha. Itulah Rasulullah. Siapa yang tinggal solat atau sengaja meninggalkan solat, falyusalliha idza dzakaraha, maka solatlah jika dia ingat. Ini perintah Nabi. Yang lupa saja disuruh ulang, apalagi yang meninggalkan solat. Ini dosa besar. Solat itu oleh Rasulullah dari Isra Mi'raj. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah di langit yang tak tahu di mana itu. Rasulullah naik. Berjumpa dengan Allah pada saat itu. Rasulullah pingsan. Pingsan dibangunkan oleh Allah. Lalu apa keluar kalimat, kata-kata pertama kali yang keluar dari mulut Nabi? At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, penghargaan, semua kembali kepada Allah. Itulah kalimat pertama yang muncul dari mulut Rasulullah. Silakan buka kitab Hasyiah Al-Bajuri jilid 1. Nah tulisnya. Lalu apa kata Allah? Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam atasmu ya Rasulullah. Rasulullah merasa minder. Bahkan untuk dan mentang beri salawat oleh Allah. Maka Rasulullah menjawab, Assalamualaikum wa ala ibadikas salihin. Kan lagi kan? Maka seluruh malaikat menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimat kisah kecil inilah yang Allah abadikan dalam solat. Siapa yang solat, maka dia sudah sama seperti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, urang kaya napeng, imepengnya njuk buat anak yatim, iji hana semayang, maka amalan tak diterima oleh Allah. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Watanya lembut ba Abuya Muhibbuddin Wali. Dikenlah Abuya, urang semayang ngan amai tanyo, urang yang hana semayang ngan amai,
Yang bagaikan bendungan I. Nanda pengunungan I. Bendungan I munyo hanai buka, ini kan meluap di I. Maka urun semayang lagi nyancit. Munyo urun semayang I buka, bendungannya mengalir airnya. Itulah orang semayang. Nah, dalam kitab Tanbihul Ghafilin, nasabah makhluk siksaan yang Allah kirim khusus untuk orang yang tak solat. Namanya Syuja'ul Aqra. Namanya Syuja'ul Aqra. Makhluk itu khusus Allah kirim untuk orang yang tak mau solat. Apa itu Syuja'ul Aqra? Imam Ibnu Abbas pernah berkata, Syuja'ul Aqra-nya ulu. Ulu yang dua mata je pegat dari api neraka. Yang ukedi kan seperti kita nyo dajak turo semalam dalam perjalanan. Berarti panjang. Yang kehnya ni siksa danyo tu namanya Syuja'ul Aqra. Maka hati-hatilah. Solatlah 5 waktu. Ini kita solat enggak mau, masuk dayah enggak mau, kuliah enggak mau, ingin masuk surga. Kimpah dijo oleh Allah. Hana urun dalam surganya. Hana nya trok gede tu nak payah-payah telefon tamong lu lah 3 orang. Hana mungkin. Buat tingkat Syekh Bahsisa nanda pu mak. Syekh Bahsisanya ulama raya. Ulama raya lagi Syekh Bahsisa ternyata tamong neraka lom. Pulang katanya yang kon Syekh. Yang ceritanya silahkan buka dalam kitab Al-Majalisus Saniyah karya Syekh Ahmad Al-Qushani. Syekh Bahsisa itu ulama besar, punya 100 buah buku, punya 100 murid, yang muridnya bisa terbang ke atas langit. Tetapi Syekh Bahsisa masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia mengikut perintah iblis. Yang Syekh pula muridnya orang biasa. Ya, kita ini banyak dosa. Nabi Adam turun dari surga satu dosa. Apa dosa Nabi Adam? Makan buah khuldi. Nabi Adam turun dari surga karena satu dosa. Kita banyak dosa ingin masuk cocok lagi. Lo ulang tiga tu. Nabi Adam turun dari surga karena satu dosa. Kita yang banyak dosa ingin masuk, cocok kan? Matinya mantap tu. Lagi anak. Ya, kah? Seorang suami sudah menanggap istrinya untuk menutup aurat. Akan tetapi sang istri tidak mau menutup aurat. Nepoh mentang nabu. Nepoh mentang nabu kan. Cok ju poh nabu kan. Menukuh anak kata anakku demi untuk kemaslahatan orang laki-laki lain. Kalau istrinya itu jelek tak masalah. Ini istrinya cantik, buka aurat, sayanglah laki-laki lain. Maka pukullah istri itu, tak masalah. Tengku dia enggak mau ikut kata-kata saya, cerai. Saya enggak mau, ya enggak mau terserah. Kalau cerai ya bisa cari lain. Ya, hidup surah Al-Quran, mathna wa thulatha waruba, menikahlah 2, 3 atau 4. Cuma payahlah izin mbak istri pertama. Lagi pertanyaan benar. Begitu caranya. Kalau tak mau dia tutup aurat, pukul saja, tak masalah. Ya, kah? Kemudian, bagaimana seorang istri patuh pada suaminya? Kalau suaminya itu ahli ibadah, solatnya rajin, semuanya ada, ikutilah. Tengku, saya ada suami ibadah tak pernah, solat tak pernah, tapi nasihatnya benar, suruh saya solat, dia enggak solat, suruh saya solat. Bolehkah saya ikut perintahnya? Boleh. Ada urut tumayang walaupun itu bit dari abah urungannya tumayang, kan God, hana masalah, ambil. Tapi kalau suami menyuruh kita untuk berbuat zina, untuk mencuri, untuk membuat maksiat, itu wajib kita bantah. Ya, itu caranya. Nah, apa yang baik bagi suami ambil, apa yang buruk tinggalkan. Apakah pohon garkat itu? Pohon garkat. Pohon garkatnya pohon Yahudi. Urung Yahudi urungnya yang tengah preh Mesias. Urung Yahudi yang tengah preh sabuh tokoh yang menurut awaknya tokohnya disebut Mesias. Mesiasnya tu Dajjal. Jadi Dajjal tidak mau turun ke Palestina sebelum orang Yahudi menanam pohon garkat ke seluruh dataran Palestina. Ya, lagi. Maka yang menjadi timbul pertanyaan tanya,
Kenapa Yahudi hanya Palestina saja yang ingin dikuasai? Padahal kan tanah-tanah lain. Itu sejarah perang salib pertama memperebutkan Palestina. Perang salib kedua memperebutkan Palestina. Kenapa sampai hari ini Yahudi ingin sekali menguasai tanah kecil yang ada pada Gaza itu? Padahal Yahudi bisa lari tempat lain, cari tempatnya. Karena mereka menganggap nanti Dajjal atau Mesias akan turun di tanah mereka. Maka mereka ingin kuasai Gaza, ditanamlah pohon gharqad. Ya, pohon gharqad dan. Ini buka Google dek kiban pohon gharqad. Lu kalau buka Google bulat bentuk dia lagi pohon Partai Golkar kan? Nyong kan Golkar maksudnya nyong surah mana pohon Golkar memang agak turun macam. Ya, nyong pohon gharqad. Ya, untuk bawa kiamat, waktu yang mau perang Yahudi, nyong pohon gharqad yang dipegang abah dia. Wahai orang Muslim, nyong na Yahudi lam tubuh lut. Pohon gharqad yang dipegang abah dia. Nyanyi pohon gharqad kan? Ya, kan? Ya, kah? Tolong uraikan ciri-ciri orang bid'ah. Ciri-ciri orang bid'ah, mohon penjelasannya. Imam Syafi'i di dalam kitab Minhaj, dalam kitab syarah Muslim. Apa kata Imam Syafi'i? Al bid'atu darbani. Bid'ah itu dua. Yang pertama al-mahmud, yaitu bid'ah yang baik. Yang kedua madmumah, yaitu bid'ah yang buruk. Ma yukhalifu kitaban wa sunnatan wa atharan wa ijman fahadhihi bid'atul dhalalah. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau bid'ah itu tak cocok, Al-Quran tak cocok, hadis tak cocok, ijma' tak cocok, asar tak cocok, fahadhihi bid'atul dhalalah. Inilah bid'ah yang buruk. Wa ma wafaqa minha, apa yang cocok dengan Quran, hadis, ijma' dan athar, maka inilah bid'ah yang baik. Pertanyaannya, bid'ah itu apa sih? Bid'ah itu sesuatu yang Nabi tak lakukan, kita lakukan. Contoh, Nabi tak pernah naik Honda. Katanya tak naik Honda, berarti bid'ah. Tidak dilakukan oleh Rasulullah. Contoh lain, Nabi tak pernah berperang Uhud pakai mobil Toyota. Katanya tak pakai Toyota. Itu namanya bid'ah. Nah, hari ini banyak orang yang salah mempergunakan makna bid'ah. Ditunjukkanlah bid'ah itu maulid Nabi bid'ah karena hana masa Nabi. Tengku bek bubut maulid bo, nyo bid'ah. Hana masa Nabi. Tengku bek bubut pesejuk bo, pesejuk hana masa Nabi. Apakah betul demikian? Bid'ah itu ada dua kata Imam Syafi'i. Bid'ah yang baik, bid'ah yang buruk. Bagaimana bid'ah yang baik? Bid'ah baik itu sesuatu yang tak ada masa Nabi, getanya puput tapi God. Tapi dong mulanya God. Baik, buat sekolah itu baik untuk pelajaran anak-anak. Berarti boleh. Itu pendapat Imam Syafi'i. Menurut pendapat Imam Ibnu Salah dalam kitab Al-Majalisus Tsaniyah karya Ahmad Al-Qushani, apa kata beliau? Bid'ah ada 5. Imam Syafi'i 2, bid'ah 5. Bid'ah wajib, bid'ah haram, bid'ah makruh, bid'ah sunnah, bid'ah mubah. Tengku kiban cara tajawub tengku muna urang trok pugah maulid nyan hana masa Nabi baik pubut. Oh mudah dah lagi yo mantong. Kalau kamu mengatakan kami bid'ah, kalau kamu mengadakan maulid ini bid'ah, mulai sekarang jangan baca lagi Al-Quran yang dalam masjid. Baik tak baca lagi Quran yang dalam menasah. Karena Quran lam menasah lam masjidnya kon Quran di masa Nabi. Nabi Qurannya modelnya pakai pelepah kurma. Nabi baca Quran pakai sahabat Nabi menulis Al-Quran pakai pelepah kurma, pakai batu, pakai tulang. Siapa yang memberikan titik pertama kali dalam Al-Quran? Nabi? Bukan. Yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali. Yang memberikan titik pertama kali dalam Al-Quran bukan Nabi, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Siapa yang memberi titik? Abu Aswad Ad-Du'ali. Berarti bid'ah.
Kalau ingin mengatakan maulid Nabi bid'ah, mulai sekarang jangan baca Al-Quran leweknya kan Quran masa Nabi kan. Tak boleh. Yang kedua, siapa yang memberi harakat pada Al-Quran? Nabi? Bukan. Nabi tak pernah menyuruh, "Hai, nanti waktu lo meninggal itu, lo bagi harakat baca apa? Dalam Quran." Hana. Siapa yang pertama kali memberikan harakat fathah, kasrah, dhammah, dhammatain? Siapa? Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Yang buh harakat kon Nabi. Nah, mulai tengok munyo na urang kenyo bid'ah, je bid'ah nyo bid'ah bang. Pele apa? Munyo drone kenyo bid'ah, tengok baik baca li Quran. Karena Quran isinya penuh dengan bid'ah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu biha ajrun wa ajrun man amila biha min ghairi ayyan qusa ba'dahu. Siapa yang melakukan sesuatu yang baru itu tak ada masa Nabi, yang baru itu baik bagi umat, falahu ajrun, maka Allah kasih dia pahala, wa ajrun man amila biha ba'dahu, dan Allah kasih pahala siapa yang ikut apa yang engkau buat baik itu. Berarti intinya bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Itu penjelasan bid'ah. Watai 10 menit tu. Bagaimana cara menanggapi orang bid'ah yang kali ini? Oleh tak ke? Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam. Bagaimana pemahaman wahdatul wujud dan wahdatul syuhud? Terima kasih. Wahdatul wujud adalah ajaran yang pernah dipakai oleh Hamzah Fansuri. Wahdatul wujud juga ajaran yang pernah dipakai oleh Syekh Siti Jenar. Wahdatul wujud juga pernah dipakai oleh ulama-ulama besar ahli tasawuf. Pertanyaannya, apa itu wahdatul wujud? Wahdatul wujud itu orang yang sudah menyatu dengan Allah. Tengku kiban cara tak fikir menyatu dengan Allah. Nyan golom truk pikiran danyo. Itu ulama-ulama yang sudah besar, yang sudah mencapai makrifat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Hamzah Fansuri menurut sejarah dibunuh oleh Ratu Saifuddin. Kenapa? Karena membahayakan ajarannya. Begitu juga Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar wate go nyandu dengar duduk lagi yo. Pergi ke Syekh Siti Jenar. Saya Allah. Saya Allah. Ikalah Syekh Siti Jenar lagi kan. Bengehlah Sunan Kalijaga watenya. Bengeh Sunan Kalijaga, buneh Sunan Guri. Ibu utuslah sidra murid Sunan Kalijaga. Jak kedeh bak Syekh Siti Jenar. Jak keno, yang ajaran sesat kan kamu lagi kan. Maka jaklah muridnya, wahai Syekh, drane ne hoi di hoi le murid le gure lentuan jak gede pui ke le Syekh Jenar kapuga habak gure kahnya ino hana Syekh Jenar yang na Allah lagian mun Syekh Jenar, maka diambil pisau terus oleh Sunan Kalijaga, dibunuh Syekh Siti Jenar. Apa kata Sunan Kalijaga? Hai Syekh Siti Jenar, engkau di mata Allah benar, tapi di mata manusia tak benar. Itu namanya wahdatul wujud. Di bawah tingkatan wahdatul wujud ada namanya wahdatul syuhud. Wahdatul syuhud itu kita ibarat lain lagi Abu Ibrahim Waila lah. Itu namanya wahdatul syuhud. Orang yang sudah kemanapun pergi ingat Allah, mau ke pasar ingat Allah, mau duduk di warung kopi ingat Allah, mau duduk di kantin ingat Allah, duduk dalam WC lagi mah, duduk dalam WC kadang tak ingat Allah. Waktu tak jubu ingat Allah, mandum ingat Allah. Itu namanya wahdatul syuhud. Sehingga banyak wali-wali Allah seperti Abu Ibrahim Waila, ulama-ulama lain Abu Ya Mudawali, mereka sudah mencapai kepada wahdatul syuhud. Di atas wahdatul syuhud namanya wahdatul wujud. Ya, kah tak boleh tu. Nyo laki mah nyo menit 5 menit tu. Jadi pertanyaan yang kalau habis lah tinggal monton le. Ya, insya-Allah menyana watelom danyo. Daduk lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tengku. Waalaikumsalam. Apakah bisa kita mengatakan kepada Nabi bahawa Nabi berbuat dosa? Tolong Tengku jelaskan dan terangkan. Rasulullah itu maksum. Kesalahan yang Nabi lakukan tentunya berbeda dengan kesalahan yang kita tak puput. Dosa yang Nabi lakukan tentunya berbeda dosa yang kita lakukan. Apa dosa Nabi? Dosa Nabi setiap hari Nabi baca 100 kali istighfar. Pernah Nabi lupa, Nabi anggap itu dosa. Cekalan kan? Rasulullah pernah lupa baca zikir, Nabi menganggap itu dosa. Lupa baca zikir dosa bagi Nabi.
Maknanya lupa salat. Itu pun kalau ingat dosa. Kalau nggak ingat dosa ya udah terus nggak pernah salat. Rasulullah itu maksum, beliau dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di satu hadisnya Nabi mengatakan, ana bashar, saya manusia juga, saya butuh makan, saya butuh minum. Walau Nabi mengatakan saya manusia, tetap Rasulullah seorang yang maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda. Nah, Nabi tak pernah berbuat dosa. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gure. Ya, waalaikumsalam. Satu. Wah, nyala. Satu, tolong Tengku jelaskan sepintas tentang hukum cadar. Hukum cadar itu mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki tak pakai cadar. Al-Quran tidak menyuruh memakai cadar. Illa ma dhahara minha, kecuali yang dapat dilihat. Para imam mazhab 3 sepakat bahwa memakai cadar itu tak disunnahkan. Tapi disunnahkan menurut imam mazhab Syafi'i. Bolehkah kita pakai cadar? Boleh. Kenapa boleh? Ya karena kita mazhab Syafi'i. Tengku, saya nggak mau pakai cadar. Boleh juga. Mazhab siapa? Mazhab Maliki. Mazhab Maliki ada hadisnya tentu. Kenapa nggak pakai cadar? Mazhab Syafi'i juga ada hadisnya. Pu'ilat mazhab Syafi'i pakai cadar. Apa alasan Imam Syafi'i menyuruh perempuan pakai cadar? Kata Imam Syafi'i, laki-laki ini tak semuanya sama. Ada laki-laki yang mendengar suara perempuan saja sudah ada syahwatnya. Ada laki-laki yang melihat perempuan saja hidungnya sudah naik syahwatnya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau begitu tutup pakai cadar. Itu alasan Imam Syafi'i. Tengku, boleh nggak pakai cadar? Boleh. Menurut Imam Syafi'i. Lu tanya langsung Pak Abuya watanya. Lu tanya Abuya, kiban hukum katanya pindah madhab. Apakah kita melakukan selama kita di Aceh ini, pernah nggak orang-orang Aceh membuat madhab, maksudnya mengikut madhab lain? Bukan Abuya, nah, ururino hanya pakai cadar dia madhabu. Mazhab Maliki. Kan mazhab Syafi'i. Berarti boleh pakai cadar boleh, tak pakai pun boleh. Yang jangan pakai jilbab boleh, enggak pakai jilbab pun boleh. Itu jangan. Ulama yang muda lagi ana. Nah ulama yang berfatwa yang penting hatinya. Lagi nanti. Anak dia nak pakai jilbab, yang penting hatinya. Nah, ya. Yang kedua, apakah kaki wanita adalah aurat? Kalau dalam sholat itu termasuk aurat. Kalau di luar jika bisa pakailah. Itu khilaf ulama. Ada ulama mengatakan aurat, ada ulama mengatakan bukan aurat. Seperti Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i memakai cadar karena laki-laki melihat hidung wanita kadang ada yang ada syahwat, maka ditutup. Begitu juga kaki. Maka khilaf ulama di sini. Berbeda pendapat ulama. Ada ulama mengatakan itu aurat, ada ulama mengatakan bukan aurat kalau di luar sholat. Ya. Yang ketiga, apa perbedaan ru'yah dalam perdukunan? Ru'yah. Ruqyah. Apa perbedaan ruqyah dalam perdukunan? Nyo matong pertanyaan jika ru'yah itu pengobatan ala Islam. Perdukunan pengobatan ala iblis. Ya, nya beda aja. Munyo ru'yah, mak natom ru'yah. Ilun tuan natom ru'yah. Cara aja ya, watanya belum po lun lagi naurung pegah lunyo diikuti oleh jin. Namanya jin mumtaz. Kayo lu watanya. Hilun diikuti oleh jin perempuan, namanya jin mumtaz. Sehingga lonjak lah baru ya. Ru'yahnya yang ditanya ibu baca ayat Quran, tegon tanya tu, kena tegon. Menyo sakit batin jin. Alhamdulillah lu hana. Itu namanya ru'yah, itu pengobatan mengeluarkan jin ala Islam. Kalau perdukunan, ya itu ala iblis. Itu bedanya. Ya, syukran kasiran, afwan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 1. Bagaimana hukumnya orang yang bekerja di koperasi? Apakah gajinya haram?
dan hukum orang yang mengambil uang koperasi. Silahkan buka kitab Al-Fatawa karya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Inan hukum koperasi. Hana hukum koperasi. Lonjok referensi lang tu. Berarti dia baik nekun yang panena pendapat Guru Habibie. Yang kau mendapat lun, silahkan buka kitab Al-Fatawa karya Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Koperasi itu jika memperkerjakan orang, yang orang itu mengolah barang, mengambil barang, mengantar barang, maka boleh kita mengambil hak dari koperasi. Tak masalah. Asalkan ada kita memberikan jasa di sana. Buka koperasi, ada barang. Gedanya tak cok barang, tak belau gedeh, tak buruk kena, tak olah, tak susun, tak belau, habis, tak cok lom. Itu namanya memberi jasa pada koperasi. Maka koperasi ada hak untuk memberi uang kepada orang yang menjaga koperasi. Tak masalah. Ya, satu. Yang kedua hanau. Nah, itu lebih jelas lom. Neblo kitab Al-Fatawa karya Abu Syekh Wali Al-Khalidi. Siapakah Dajjal itu? Mohon ini udah tadi. Ya. Bagaimana kita menghindari dari Dajjal? Bagaimana cara menghindari Dajjal? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnati masahid Dajjal. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Sampai habis. Fil alamina innaka hamidum majid. Tegolom salam, baca doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnati masahid Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan daripada fitnah Dajjal. Yang kemudian cara menghindari Dajjal, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengku mohon Tengku terangkan dan jelaskan tentang kitab Insan Kamil dan tarekat Ratib Serbe. Waalaikumsalam. Ratib terbenya yang zikir membaca 1000 kali la ilaha illallah. Lon jelaskan satu-satu le. Lon kena jelaskan ratib terbe. Ratib terbenya makna ji ta baca terbe go la ilaha illallah. Pertanyaannya, boleh enggak kita baca la ilaha illallah? Dua jawabannya. Pertama, boleh. Yang kedua, tak boleh. Yang boleh bagaimana Tengku? Yang boleh duduk, beruduk, solat taubat, duduk, ambil tasbih, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah sampai 1000 kali. Itu boleh. Yang tak boleh bagaimana? Meloncat-loncat di la ilaha illallah, meloncat di la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu yang tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena tak ada adab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lum prono bacut cara geleng-geleng ule wate takun la ilaha illallah. Nyo ilmu dari Abu Yamifuddin. Wate kun la ilaha illallah, ji na ilmu ni. Kadang kan na urang kun la ilaha illallah mengeleng-geleng ule, hana ilmu, nyo na ilmu. Mulai dari la. Nyo tasbih. La ilaha illallah. Lagi yang kamu perono oleh almarhum Abu Ya. Cara aja lagi yo. Tanya tak bayangkan la ino, ibaruh pusat. Ibaruh pusat na kalimat la. La ilaha. Ino ilaha. Illallah. Allah dalam hati. Bak hati. Seolah-olah tergambarkan na kalimat Allah dalam hati ni. La ilaha illallah. Tegon bak Allah ji. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pakan dah baca la ilaha illallah karena baru pusat danyo jin ifrit. Baru pusat danyo hidup jin ifrit. Ino jin Za'nabur. Jin Za'nabur, jin yang membuka sihir. Menyona orang kirim tehir, itu contoh, buka haju contoh. Naik kampung kedeh di bandar kirim tehir untuk danyo. Maka yang buka tubuh danyo terima sihir namanya jin Za'nabur. Kiban cara taubat dan nenggu? Tidak ada lain, baca la ilaha illallah. Berarti boleh ratib terbe ya. Tapi sanggup ratib terbe ya, mengan sanggup teretuh mentang. Teretuh mentang ji. Untuk pun dah baca terbe mengan sanggup. Malamnya dah baca terbe tengok, hai lelah trip dah. Yang penting Allah suka adwa muha aqal. Allah suka amalan kalian yang sedikit tapi kalian berbuat rutin, istiqomah. Yang kedua insan kamil. Insan kamil ini adalah
buku atau kitab yang tidak boleh kita belajar. Kenapa tidak boleh kita belajar? Insan kamil ini mengandung banyak makna yang tak cocok bagi kita. Untuk kita belajarnya, katanya kadang semayang hana betul lom. Semayang hana betul, puasa hana betul. Yang tak bereh le, punya nak bereh mungkin okeylah tak bergaju insan kamil. Insan kamil itu kitab buku yang kalau bisa jangan dipelajari karena banyak sekali kalimat-kalimat yang enggak cocok dengan ilmu kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah ajaran Ormas Muhammadiyah sama dengan Wahabi? Yang kali kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya Syekhuna. Ya. Saya ingin menanyakan, satu, bagaimana pendapat Tengku mengenai ratik terbe dan tawajuh? Ratik terbe kali belum bahas. Punya tawajuh nyan adalah orang memiliki tarikat. Ilun cok tarikat ba Abuya Muhyiddin. Abuya Muhyiddin cok tarikat ba Abuya Syekh Muhammad Wali. Abuya Syekh Muhammad Wali cok tarikat ba Syekh Abdul Ghani Al-Kamfari. Tarikat di dalam ajaran tarikat nak istilah tawajuh. Tawajuh nyampu le. Taduk sama-sama, tak baca zikir. Allah, 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 Allah. Jangan tawajuh. Jangan tawajuh Allah, Allah, Allah. Tak masalah. Itu ajaran dari Abuya kita. Nah, satu lagi. Ada serba kali kan. Yang kedua, bagaimana menurut Tengku tentang majlis yang dibawakan oleh Abuya Syekh Amran Wali Al-Khalidi, yaitu Majlis Pengajian Tauhid Tasawuf yang disebut MPTT se-Asia? Saya tak berani menjawabnya. Yang jelas saya ikut bagaimana ayah saya. Bagaimana Abuya Muhyiddin, begitu saya. Kabeh. Ya, nya menyalon jawab tu kaum sebelah pihak. Saya tak bisa menjawab. Yang saya bisa jawab, bagaimana ayah saya Abuya Muhyiddin, begitulah saya. Ya, yang ketiga, apa hukumnya jika kita menyesatkan orang lain, bahkan ulama sekalipun? Ulama disesatkan oleh dirinya. Bagaimana hukumnya kita menyesatkan ulama? Memang dia siapa menyesatkan ulama? Ulama disesatkan sama dia. Dia siapa? Boleh enggak kita menyesatkan orang lain? Tidak ada hak kita menyesatkan orang lain. Yang memberikan hukum haram Allah. Yang memberikan hukum wajib Allah yang punya hak. Yang memberikan hukum sunnah Allah yang punya hak. Yang mengatakan dia masuk neraka, dia masuk surga, itu hak Allah. Yang mengatakan kamu sesat, kamu bukan sesat, itu hak Allah. Kan urusan tanya takkan sesat. Tapi tugas kita mengoreksi dan mewaspadai. Kalaulah pun ada ajaran yang tak sesuai dengan Al-Quran, sunnah, ijma' dan kias, boleh kita katakan sesat. Kenapa Tengku? Karena kalau dia tidak mengikuti ajaran Quran dan sunnah lagi, dia sudah pasti sesat. Contoh, di Indonesia katanya yang katanya cintainya. Paduk roh Nabi palsu kan muncul di tempat tanya. Paduk roh Nabi palsu. Nabi palsu. Indonesia bukan hanya tumbuhan ditanam tumbuh, ajaran sesat pun ditanam pun tumbuh. Contoh, Ustadz Roy yang mantan petinju. Ustadz Roy mantan petinju mengaku Nabi 26. Ikan lehji nyan tengok punya kata mayang, bek ka pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia, Allah Maha tahu. Nya Ustadz Roy tamu lampunya rai, tangkap oleh polisi. Muncul lagi Lia Eden mengaku Jibril, teman Jibril. Bambanyo kirim surat Pak Jokowi, ne pelih lu entak dari penjara, lu kena merumpok Jibril di Monas. Lagi yang tulisan surat Lia Eden, ditangkap polisi, masuk penjara. Itu bilam lahnya Ahmad Musadek mengaku Nabi dari Al-Qiyadah, ditangkap juga sama polisi, masuk penjara. Muncul lagi yang lain, Tugimin nanti. Tugimin membuat agama baru namanya Jason, agama Jawa Sunda, mengaku Nabi, ditangkap juga oleh polisi. Orang seperti ini ada hak untuk kita mengatakan mereka sesat. Itu baru boleh kita bilang sesat. Tengku, Wahabi itu sesat atau tidak Tengku? Wahabi itu sesat enggak atau tidak? Wahabi itu ada beberapa hal yang boleh kita katakan sesat. Tidak semuanya mereka sesat. Kalau mereka hafal Quran, apa boleh kita sebutkan sesat? Nah, ada beberapa hal yang
boleh kita katakan sesat. Mana yang boleh kita katakan sesat? Mereka mengatakan Allah punya tangan. Itu sesat. Kata mereka Allah na dua boh jaro, yang ban dua boh jaro yang belah nen ban dua. Itu sesat. Ya, tak masalah. Kabi. Tolong Syekhuna jelaskan. Sudah, alhamdulillah sudah saya jelaskan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengku, apa hukumnya merokok? Nyakah tindih londuan nanti. Apa hukumnya merokok sedangkan ketika kita beli rokok sudah tertera kata-kata rokok membunuhmu. Sedangkan membunuh hukumnya haram. Len tanyong langsung ba abuya almarhum. Watenyan kamu ja lun intat abuya ubandara. Len tanyong abuya kiban hukum dapi rokok kan. Pu jauh le abuya hukumnya makruh. Hukumnya makruh yang kalau kita lakukan dapat dosa besar. Lagi yang kele abuya. Nya abuya Muhyiddin. Menyotajak ba abuya Nasir almarhum la ilom jawaban. Pui kele gojan. La yatimul wajib fahwal wajib. Ya, la yatimul wajib illa bihi fahwal wajib. Kalau ada kewajiban yang tak sempurna kita lakukan kewajiban itu kecuali barang ini, maka hukumnya wajib. Kiban masuk ji? Ne belum rokok dia. Ilmu mau nak kenang rokok, hana pah turah kitab. Nya kiban cik? Belum samtu. Wate tarik samtu, nya mepah ju kitab surah. Surah kitab mepah mahali je baca, ianah je baca, kitab bajuri je baca, mandung kitab je baca gara-gara rokok. Bolehkah begitu tengku? Boleh hukumnya. Mubah. Dua hukum pada rokok. Makruh, tiga hukum. Makruh, mubah, haram. Kalau haram menurut pendapat Abuya, kalau Abuya Nasir, hukumnya mubah. Ya, tak masalah. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, bagaimana caranya mengqadha salat dan puasa yang sudah lama bertahun-tahun? Terima kasih. Mengqadha salat, berapa tahun tinggal salat? 10 tahun, maka 10 tahun ulangi. Duhur 4 kali, duhur sekali. Contoh lagi yang mana? Wate kita semayang tarawih kan 2 rakaat semayang tarawih. Wate semayang tarawih kita gantau subuh. Urung semayang tarawih solli sunat tarawih kita gantau usolli fardhu subhi rakaataini qadaan lillahi taala. Mulai enggak apa-apa. Berarti 20 rakaat tarawih kita kali tak gantau semayang subuh. Lehnyan kena semayang duhur silakan. Duhur 4 rakaat yang adaan, 4 rakaat yang qadaan. Berarti 2 go dan semayang. Cara gantau semayang. Tengku, ilun tinggal hitun semayang. Kiban cara hitung. Selama hitun beduk go. Luhur beduk go. Tertuh go. Mesti contoh lagi kan. Maka wate kita semayang luhur, put rakaat tabudah semayang qada ile, baru put rakaat semayang adaan. Atau terbalik, adaan ile baru semayang qada lagi yang cara. Tengku, wate ilun semayang tiba-tiba meninggal. 50 tun lu hana semayang. Kemudian meninggal kiban cara insya-Allah dimaafkan oleh Allah apabila kita mau berusaha menggantikan utang kepada Allah. Kiban cara berarti tengku punya kalagian, ilun tinggal semayang titun, tinggal sebulan tu kiban cara ganti dengan beras. Beras satu mud. Demikian yang tulis dalam kitab I'anatul Talibin. Jadi ulama membolehkan mengganti solat dengan beras dengan cara katanya hanale kamu meninggal. Nyanyi ambek lagi orang tu. Menyo lagi an lu nak belau beruh tentang. Mangkah kalau mati lo, hana pu belau beruh le. Enggak boleh hukumnya. Harus mati dulu baru boleh beli beras. Ya. Kalau puasa bagaimana? Puasa qada juga. Sama juga harus diqada. Cuman lu nak bermain surah lagi nyo surah dalam kitab kitab punan. Ya, Kifayatul Ghulam, alah pun atau botuknya. Karya Syekh Muhammad Al-Fatani. Apa kata beliau? Kalau kita puasa tinggal tahun 2001, tinggal dengan sengaja, mesti contoh lagi kan. Tinggal dengan sengaja tahun 2001, maka di tahun 2002 enggak ganti, tahun 2003 enggak ganti, tahun 2004 enggak gantinya tambah saboh kan. Paduk ada tinggal puasa. Saboh dalam sebulan tahun 2000, makanya tambah saboh kan. Ya, dalam kitab karya dari Syekh Muhammad Al-Fatani. Berarti harus ganti. Harus cepat-cepat ganti.
Ya, Tengku, tiba-tiba saya meninggal. Kalau meninggal, ganti dengan beras. Satu puasa, satu beras. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tengku, untuk sekarang kita melihat dunia sudah begitu dekat dengan hari kiamat. Dan maksiat juga sudah merajalela. Tolong Tengku, beri kami tausiah untuk keselamatan iman kami di dunia akhir zaman ini. Bagaimana cara kita menghindari Dajjal? Pertama, minta kepada Allah seperti mana kita minta doa tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnati masahid Dajjal. Ni tabi-tabi dah bacanya wate tegolom salam. Fil alamin innaka hamidul majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min fitnati masahid Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lagi yang jarak. Yang kedua, bagaimana cara menghindari fitnah Dajjal? Kalau bisa hindarilah sedikit demi sedikit. Ajarkan anak untuk tak dekat dengan fitnah Dajjal. Banyak sekali fitnah Dajjal. Mana salah satunya? Urang kamu mulai pakai lambang-lambang mata satu kan ya? Nonton kalon baju lambang satu ini. Nyan topi lambang satu kan kalian? Itu sudah mulai fitnah Dajjal. Kemudian tabah tu lambang yang model lagi awak. Yang bak GP na ya. Balap GP ya. Nah lambang yang model lagi ya. Warna hijau. Ada model lagi mana? Monster ya, monster. Nyan ayah-ayah sekalian, abang-abang tuan sekalian, nyan kali diteliti bahwa lambang lagi nyo, munyo dibalik-balik, nyan akan muncul angka 666. Munyo bahasa simbol 666 yang penyembah iblis. Ya, 666. Nya hati-hati dah. Nya model lagi angka yang fitnah Dajjal. Kiban cara Tengku? Hindarilah dari fitnah itu dan suruh anak jangan memakai lambang-lambang yang bersifat Dajjal. Tengku, saya punya anak, tolong kasih tahu dong bagaimana cara kami mendidik anak yang benar. Nyo pesan Rasulullah. Cilengong. Addibu auladakum ala thalathin khisal. Ajarkan anakmu 3 hal. Kalau engkau punya anak, ajarkan mereka 3 hal. Pertama, hubbu nabiyikum. Ajarkan mereka untuk mencintai nabi-nabi mereka. Nabi-nabi kalian. Ajarkan itu. Nyo Nabi Idris, nyo Nabi Muhammad, nyo Nabi Isa, nyo Nabi Musa, nyo Nabi Adam, nyo Nabi Ibrahim. Ajarkan mereka itu. Ini pesan Rasulullah. Addibu auladakum ala thalathin khisal. Ajarkan anak kamu 3 hal. Hubbu nabikum. Ajarkan nabi kalian kepada mereka. Yang kedua, hubbu ahli baitihi. Yaitu ajarkan mereka mencintai keluarganya. Ini ayah nak, ini nenek, ini kakek, nyo pakcik, nyo makcik, nyo nek tu. Ya, nak ajarkan lagi ya. Itu pesan Rasulullah. Yang ketiga, qiraatul Quran. Ajarkan anak untuk bisa baca Al-Quran. Kenapa? Fa inna qiraatal Quran dhillun yauma la dhilla illa dhilluhu. Al-Quran akan memberi bayangan, naungan, di mana nanti Allah turunkan naungan ketika Allah tak berikan naungan kepada orang lain. Leboh pesan Rasulullah. Ajarkan anak mencintai Nabi, ajarkan anak mencintai keluarganya, ajarkan anak untuk bisa baca Al-Quran. InsyaAllah terhindar dari fitnah Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tengku, nyo peduk menit tu kau. Nyo menton le kau. Oh, benyo lo be. Babenyo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rukun solat ada 13 perkara. 1 niat, 2 berdiri. Tapi mengapa saat kita mempraktekkan solat tersebut, mengapa awal dilakukan berdiri kemudian baru niat? Ya. Rukun solat ada 13. 1 niat. Ini dia ini menyusun sendiri, bukan susunan ulama nih. 1 niat. Seharusnya 1 berdiri, 2 niat. Ya. Berarti gak habis jawaban nih. Ulama mengatur rukun 1 berdiri, baru niat. Bukan 1 niat, 2 berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengku, kiban hukum urang hana jakbut dan kiban siksa urang hana jakbut. Nah,
Benda apa? Baru-baru. Hanafu lon jawab kan? Bagaimana hukum orang tak mengaji? Nyokon jawaban lon tuan. Silakan buka kitab Tanwirul Anwar punya Abuya Syekh Mudawali. Silakan buka kitab Kifayatul Awam yang dikatakan oleh Syekh Imam Haramain. Silakan buka kitab Sirat Salikin karya Syekh Abdul Somad. Bukan Syekh Abdul Somadnya. Syekh Abdul Somad karya Sirat Salikin. Silakan buka kitab Ad-Dusuki, Hasyiah Ad-Dusuki yang dikatakan oleh Syekh Imam Ibnu Arabi. Semua ulama Ahlussunnah wal Jamaah sepakat, siapa yang tak mau mengaji ilmu tauhid, maka dia hukumnya berdosa. Abuya Mudawali dalam kitab Tanwirul Anwar, siapa yang tak mau belajar ilmu fikih dan tasawuf, maka hukumnya berdosa. Kalau ada anak mau mengaji ke sekolah, ke kuliah, tak mau belajar ilmu tauhid dan fikih serta solat, serta tasawuf, maka hukumnya dia sudah berdosa. Siapa mengadakan itu? Bukan saya. Hanya referensi kan. Bahkan ikalah Imam Ibnu Arabi dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuki, ikalah Imam Ibnu Arabi, man qallada fahuwa kafir. Siapa yang ikut-ikutan dalam tauhid, maka hukumnya kafir. Kiban hukum ikutan dengku, laginya contoh. Kah kata tepu makna wujud? Tepu. Artinya ada. Apa bukti Allah itu ada? Ada bumi lah dengku. Dari mana engkau tahu bahwa bukti Allah itu ada bumi? Dari ngondon dengku. Itu namanya taklid. Kalau dia jawab seenak-enaknya aja tanpa akal, tanpa ilmu, ikut-ikutan, maka menurut Imam Ibnu Arabi dia sudah kafir. Kenapa kafir? Mengenal Allah ikut-ikutan, bukan dengan hati dan iman. Yang berarti harus InsyaAllah mudah-mudahan ya orang yang mengaji itu akan dirahmati oleh Allah. Kalau kita mengaji mau masuk kuliah terserah, masuk kuliah boleh. Ilan tuan jak bud labon haji ton tekurung limau. Ubud lagi adiknya ulun jak bud. Kemudian ton tekurung ulun jak bud bak pesantren Al-Hamidiyah di Jawa Barat. Pendirinya K Haji Ahmad Syekhu. K Haji Ahmad Syekhu ngan Abuya Muhyiddin yang sama taboh ngon awai taboh seperjuangan. K Haji Ahmad Syekhu ulama raya ton tekurung limong K Haji Ahmad Syekhu pimpinan kamu melompong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jok sajadah ke K Haji Ahmad Syekhu mimpin imum. Nyan pimpinan kamu. Lehnyan baru lonjak kuliah. Ya, maka ji lun nalun tulis buku Risalah Tauhid Al-Waliyah. Risalah Tauhid Al-Waliyahnya adalah ilmu wujud kidam baqa yang lunturah dengan sains. Kiban cara wate lon turah, wate lon jelaskan wahdaniyah, lon jelaskan dengan bahasa matematika. Jut, alhamdulillah jut lon turah lagi kan. Nyan bab buku Risalah Tauhid, jen ibu-ibu baca tu. Inan na ilmu biologi, na ilmu astronomi, na ilmu arkeologi, na ilmu paleontropologi. Semata untuk lon turah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi, truk ba takalim. Ya, berarti harus mengaji. Habis. Oh, bacut tu dengku. Oh, na batasan. Tanya untuk ilmu. Sampai mana batasan kita menuntut ilmu? Sampai kita sudah belajar tauhid wujud kidam baqa sampai habis. Nyana payah leledat. Munyo bahasa daya. Kajut tak kuasai ilmu Kifayatul Awam, kitab Kifayatul Awam yang kajut. Munyo fikih, munyo tak kuasai bajuri yang kajut. Punya tasawuf gampang, dia tak belajar baca-baca. Jadi sampai mana kita belajar ilmu pengetahuan? Kalau bisa sampai tua. Sampai tua terus belajar ilmu pengetahuan. Abu Yalun tuan punya kaduk kursi di atasnya, nyo kitab ubenya panjang. Ubenya panjang kitab. Nyan le rumah. Nyan dari poh tiblah bungo, truk poh limong teput, duk di atas kursi. Kitab ubenya nyo panjang kena kitab. Ya, berarti Abuya yang kenyang utlubu minal mahdi ilal lahdi. Tuntulah ilmu dari buayan sampai engkau meninggal, wafat, sampai engkau tua. Begitu cara menuntut ilmu. Tapi kalau sampai mana batas saya sudah bisa kuliah sekolah, sampai engkau bisa menguasai wujud kidam baqa dan engkau bisa menguasai rukun solat, puasa, haji dan sebagainya. Maka sampai situ engkau bolehlah belajar kuliah sekolah dan terus melanjutkan pendidikan. Mau S1, S2, S3, S4, S5 sampai S10.
Nalai. Nalai. Kabeh. Kaji ayah-ayah, mak-mak sekalian, inilah yang dapat saya sampaikan. Tenteji mandum belum pegah benar dari awal truk guna belum pegah, nyan pasti salah dan pasti na yang salah. Ne tolong hubungi lontuan, ne beritahu kepada lontuan tengku, benar surah ji salah, lagi nyo referensi ji. Nyalu laki bawa drone, nya gure-gure lontuan ino yang dari daya, monyo dan salah referensi itu tolong lontuan diberitahu kepada lontuan untuk diberitahu mana yang salah. Ya, jadi ayah-ayah sekalian, mak-mak sekalian, kita sudah jam 11:30. Alhamdulillah. Dan kalau ibu-ibu sangat antusias, insya-Allah kita bisa berjumpa lagi nanti di lain waktu. Tentunya kita minta kepada Allah, mudah-mudahan apa yang sampaikannya bermanfaat bagi kita mandum di dunia dan akhirat, termasuk lentuan sendiri. Dalam kehendak Allah, mudah-mudahan kita diberi oleh Allah syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dapat berkah dalam doa baca Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اهدنا إلى صراطك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم اجعل ديننا دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإسلامنا إسلام المسلمين، وإيماننا إيمان المؤمنين، وصلاتنا صلاة الخاشعين، وركوعنا ركوع متواضعين، وسجودنا سجود متضرعين، وأعمالنا أعمال الصالحين، ونيتنا نية المخلصين، وذنوبنا ذنوب المستغفرين، ودعاءنا دعاء مستجيب برحمتك يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا، ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على قوم الشياطين. أنت مولانا فانصرنا على قوم المنافقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد. يا ربي صل عليه وسلم. Tiga tu lelaki maaf seluas-luasnya meminta kepada wakdon mandum mutuna lungkeun kembuna na tersinggung wakdon lelaki maaf, lelaki pintu kepada wakdon pintu maaf yang sebesar-besarnya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.